باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Coba duduk sejenak, tarik napas pelan-pelan, dan tanyakan dalam hati, apa arti hidup ini? Apa tujuan kita benar-benar lahir ke dunia ini? Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada harapan? Dan yang paling penting, siapa yang menciptakan semua ini? Kita semua pernah bertanya, tapi tidak semua dari kita benar-benar mencari jawabannya. Sekarang bayangkan, di tengah padang pasir yang tandus, di kota kecil bernama Mekah, lebih dari 14 abad yang lalu, turun sebuah wahyu dari langit kepada seorang lelaki yang bahkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Muhammad namanya, seorang yang dikenal jujur, sederhana, dan tidak pernah berdusta. Lalu tiba-tiba ia membawa kalimat-kalimat indah yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga mengguncang logika. Kitab itu bernama Al-Quran, tapi ia bukan sekadar kitab bacaan. Ia adalah tantangan. Ia tidak datang untuk dimanja, tapi untuk dibaca, dipikirkan, dan direnungkan. Tak seperti kitab lainnya, Al-Quran tidak hanya menyuruh kita beriman, tapi menyuruh kita berpikir. Afala takilun, tidakkah kamu berpikir? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu merenung? Afala yanzurun, tidakkah kamu memperhatikan? Quran sedang berbicara langsung pada akalmu. Ia tidak menyuruh kita percaya secara buta, tapi menyuruh kita meneliti, menguji, dan membuktikan. Perhatikan, isi Quran menyentuh segalanya tentang galaksi, laut, bumi, langit, jiwa, hukum, sejarah, dan masa depan. Dan semua itu turun di masa manusia belum mengenal teleskop, mikroskop, atau ilmu kimia. Quran datang sebagai petunjuk, tapi petunjuk hanya bermanfaat kalau kita ingin mencari jalan, kalau kita mau belajar. Lalu Quran berkata, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jika kamu ragu ini berasal dari Tuhanmu, maka datangkanlah satu surat saja yang sebanding dengannya. Itu bukan ajakan, itu tantangan. Dan selama lebih dari 1400 tahun, belum satu pun yang berhasil menjawabnya. Tapi mengapa Al-Quran menantang manusia untuk berpikir? Karena Quran tidak menciptakan pengikut yang ikut-ikutan. Quran menciptakan manusia sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas, tapi misi. Misi untuk mengenal Tuhan. Misi untuk membawa cahaya ke tengah-tengah gelapnya zaman. Ayat pertamanya saja sudah menjadi tamparan keras. Iqra, bukan sholat dulu, bukan zakat dulu, tapi belajar dulu. Karena iman tanpa ilmu bisa sesat, tapi ilmu yang membawa kepada iman, itulah yang menyelamatkan. Coba lihat sejarah, peradaban Islam lahir dari semangat berpikir. Universitas tertua di dunia lahir dari Quran. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi lahir dari satu kata, Iqra. Kita hidup di zaman mudahnya akses ilmu, tapi sulitnya kesadaran. Kita tahu trending hari ini, tapi lupa makna kehidupan. Apa gunanya tahu segalanya kalau lupa siapa dirimu sebenarnya? Quran bukan hanya teks, Quran adalah cermin, yang jika kamu baca dengan hati, ia akan menunjukkan siapa dirimu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Sekarang, kamu hidup di zaman informasi, serba cepat, serba mudah, tapi jangan sampai kamu mati dalam keingintahuan. Jangan sampai teknologi mempercepat hidupmu, tapi memperlambat akalmu. Jangan sampai kamu tahu semua tren, tapi tidak tahu arah hidupmu. Quran tidak akan berubah. Ayatnya tetap sama seperti saat pertama kali diturunkan. Tapi, kitalah yang harus berubah. Apakah kamu akan terus hidup sebagai manusia yang hanya ikut arus? Atau kamu akan berdiri membuka Quran dan mulai berpikir? Apakah kamu akan menjadi penonton dari kebenaran atau menjadi pelaku yang menjemputnya dengan ilmu dan pengorbanan? Dan pada akhirnya, kita semua akan sampai pada satu titik, di mana dunia tak lagi memukau, di mana gelar, uang, dan pengakuan tak lagi memberi rasa cukup,
Karena di lubuk hati paling dalam ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh makna. Dan Quran adalah salah satu kunci untuk menemukannya. Bukan karena kita harus sempurna dulu baru layak membacanya, tapi karena kitalah yang paling butuh disentuh olehnya. Kalau kamu selama ini merasa kosong, merasa bingung, merasa tersesat, mungkin bukan karena kamu bodoh, mungkin bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu belum benar-benar mendengar ayat-ayat yang sebenarnya sedang bicara padamu, bukan di telinga, tapi di hati. Quran itu seperti cermin. Ia tidak memberitahu kamu siapa kamu harus jadi, tapi ia menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Mungkin selama ini kamu merasa jauh dari Tuhan, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang terlalu sibuk menoleh ke arah lain. Jadi mulai sekarang, tenangkan pikiran, duduk sebentar, ambil Quran, baca satu ayat saja, dan biarkan dirimu disapa oleh langit. Karena sesungguhnya Quran tidak sedang memintamu menjadi sempurna, ia hanya ingin kamu mulai berjalan pulang. Kalau kamu suka merenung, berpikir, dan mencari makna, channel ini bukan sekadar hiburan, tapi ruang untuk jiwa kita tumbuh. Like, share, dan subscribe kalau kamu ingin jadi manusia yang berpikir lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan besar yang tak pernah kamu bayangkan.